Woi, apa HFPI bakar bendera India? Memalukan dan mencoret muka Indonesia saja. Ditulis oleh Mpok Desi di dcworld.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Memalukan, kembali gerombolan parasit negeri ini mencoret muka Indonesia. Entah apa urusannya, masa Front Pembela Islam atau FPI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF, dan Persaudaraan Alumni atau PA212 mencampuri urusan dalam negeri India. Gak hanya menghakimi, tetapi kurang ajarnya mereka membakar bendera India. Alasan bodohnya karena kecewa tidak ditemui pihak kedubes India. Kalian itu siapa? Bahkan di negeri ini pun kalian itu siapa? Konon lagi di mata kedubes India. Ini adalah bentuk kekecewaan kita karena tidak bertemu kedutaan India, teriak orator dari atas mobil komando di lokasi aksi Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 6 Februari 2020 yang dikutip dari detik.com. Bodoh amat dengan kekecewaan kalian. Kalian itu bukan siapa-siapa kecuali tukang bikin onar. Taruhlah kalian parasit dan tukang bikin onar di negeri sendiri, tetapi kegilaan kalian itu jangan diekspor ke negara orang. Ngerti nggak kalian apa artinya bendera bagi sebuah negara? Bendera itu simbol negara. Mikir ya, di republik yang bernama Indonesia, negeri yang kalian tinggali ini saja ada hukum atau undang-undang yang mengatur simbol negara. Di antaranya bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Ini semua termuat di dalam UU nomor 24 tahun 2009. Tujuannya jelas untuk memberikan kepastian hukum. Sekarang mikir dong, ada banyak perwakilan negara asing di republik ini. Kenapa? Ya karena kita ini bagian dari masyarakat dunia. Gak mungkin Indonesia bisa hidup sendirian. Kita butuh bangsa lain untuk saling mendukung dalam banyak hal. Tetapi gak berarti kita sotoy kepo mencampuri urusan negara orang seperti yang kalian lakukan. Balik aja deh ke kalian, mau nggak kalau urusannya dikepoin? Jadi jangan kalian pikir bendera itu hanyalah selembaran kain doang. Itu simbol negara yang harus dihormati. Menulamalah lagi-lagi kumatnya karena agama. Apakah cuma itu yang ada di pikiran kalian? Agama? Agamanya pun versi kalian kok ganas ya? Ngaca dong yang lamaan biar jelas siapa sebenarnya yang perlu belajar agama. Agama mana yang gayanya preman seperti kalian itu? Kalaupun ingin menunjukkan simpati atau empati, ya nggak begitu juga caranya. Nggak ada agama yang brutal. Gak tahu diuntung juga, terus menggerogoti bangsanya, dan kini kalian mencoreng muka Indonesia. Ampun dah, memalukan. Amat sangat bisa dimaklumi kecaman karena ulah gila kalian itu dari Duta Besar India untuk Indonesia, Pradep Kumar Rawat. Apakah teman-teman semua mencintai dan menghormati bendera merah putih? Dan bila ada yang membakar bendera merah putih, apakah Anda akan menemui pembakarnya? Kata Rawat di Kedubes India, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat 6 Maret 2020. Bisakah kalian menjawab pertanyaan itu? Bahkan penulis saja meragukan apakah kalian mencintai negeri ini. Gak perlu dijawab, karena kalian bisa dipastikan hanya mencintai diri sendiri. Buktinya sudah banyak. Yap, kalian adalah kumpulan manusia super egois yang mabok mengklaim dirinya benar di atas benar. Itu kan kebenaran versi kalian. Ngawur. Seperti pendapat dari Rawat bahwa seseorang tidak berhak meminta sesuatu hal hingga melakukan pengancaman. Nilai dari Indonesia itu apa sih? Apa sih nilai-nilai buat Indonesia? Apakah bila ada ancaman yang tidak sesuai dengan nilai Indonesia, akan bagaimana sih sikap otoritas keamanan Indonesia, pemerintah di Indonesia? Ujar dia dikutip dari detik.com. Memalukan dan sangat mencoreng muka Indonesia yang selama ini bangga mengaku sebagai bangsa bertoleransi. Faktanya, maaf, toleransi di negeri ini sudah bergeser nilainya menjadi memaksakan kehendak, menghalalkan segala cara, entah demi apapun dan bagaimanapun asal yang lemah tunduk. Miris jika itu yang kini menjadi nilai bangsa ini, tetapi itulah faktanya, suka atau tidak suka. Inilah akumulasi dari pembiaran bangsa ini terlalu lama dengan konyolnya justru bertoleransi dengan kelompok preman, FPI, GNPF, PA212 atau mungkin yang sejenisnya. Mereka seakan dibiarkan tumbuh subur, beranak, bercucu, hingga bercicit dengan berbagai kemasan nama. Tetapi intinya tetap saja gerombolan pengacau, parasit bangsa. Tindakan tegas seharusnya diambil terhadap ulah brutal gerombolan ini.
Mau sampai kapan terus dilakukan pembiaran tanpa pernah dilakukan pembelajaran atau efek jera? Mereferensi liputan6.com, kejadian yang sama terhadap 6 mahasiswa yang telah membakar bendera Amerika Serikat ketika berunjuk rasa di Kedutaan Besar AS pada September 2001 lalu. Keenamnya ketika itu terjerat pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang prinsip kenegaraan Indonesia. Indonesia tidak boleh membiarkan siapapun negara sahabat merasa terancam berada di negeri kita ini. Gerombolan pengacau itu jelas tidak mencerminkan Indonesia yang kita kenal, karena Indonesia yang sesungguhnya tidak mengenal sikap barbar, main hajar atau hantam. Tindakan tegas harus diambil demi memberikan keamanan dan keadilan bagi negara sahabat di negeri ini, sekaligus menjaga nama baik Indonesia di mata dunia internasional.